Jadi kita ketahui sebagaimana bahwa dialisis pengganti fungsi ginjal. Kenapa harus diganti? Oleh karena memang fungsinya sudah menurun, Bapak Ibu sekalian. Jadi menurun, dia harus diganti. Nah ini memang hebatnya ginjal ini, kalau udah naik kelas 5 dia nggak turun kelas lagi, pinter dia. Nggak seperti jantung, NIHA 4, bisa kadang-kadang NIHA 2, NIHA 3, New York apa namanya kriterianya. Sehingga ginjal ini kalau dia udah doktor, udah S3, sudah apa tuh namanya di kelas 5, dia nggak turun-turun. Jadi fungsi ginjalnya itu tidak akan reduce, tetapi dia akan secara terus maju sehingga pada titik terminalnya. Berbeda kalau jantung. Pada saat dekom kordis fungsional keempat, dia bisa 3 atau 2, 3 lah. Sehingga ini juga terkait dengan perjalanan penyakit dan juga penggunaan resources dalam konteks. Ini bedanya ginjal. Jadi memang dia amat sangat menghabiskan dan yang cukup banyak ya. Apa pengganti untuk seimbangan lingkungan internal tubuhnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita itu terjadi proses biologis. Banyak sampah-sampah biologis yang harus keluar. Nah, salah satu fungsi ginjal ini melakukan sekresi, keluarin. Melakukan ekskresi, dikeluarkan, ditarik kembali. Melakukan filtrasi dari air, ya, dari zat-zat metabolik yang memang harus dikeluarkan. Apabila fungsinya itu menurun, dia akan menumpuk. Nah, oleh karena itulah salah satunya melalui dialisis ini yang bisa menjaga kondisi miliu di dalam tubuh dalam kondisi normal. Ya. Jadi kapan ini memang pertanyaannya ini antara kondisi klinis dan kondisi metaboliknya. Klinis dan laboratorium. Jadi ini akan ditentukan juga antara dokter pengelola dan juga pasiennya dengan apa namanya diskusi dan melihat kondisi klinis yang dihadapi oleh pasien. Ini terapi pengganti ginjal yang saya katakan tadi ada 2, transplantasi ginjal dan dialisis. Nih, renal replacement, renal mengganti. Ada juga renal support. Nah, renal support makanya kadang-kadang pada orang awam kalau sudah di HD sekali akan terus. Sehingga hal ini yang memungkinkan orang tidak mau dihadu padahal dia barusan tingkat yang akut yang mendadak. Keracunan obat, minum-minuman alkohol ya, apa tuh namanya itu yang dicampur-campur itu, kemudian keracunan makanan itu perlu dia dialisis, belum tentu dia akan terus. Ada yang akut dan namanya aki, ada yang kronis. Nah, yang tidak bisa ditinggalkan adalah yang terkait dengan penyakit kronis. Jadi ini ya, di dialisis ada 2 yang hemodialisis yang menggunakan mesin, ada yang peritoneal dialisis ya. Jadi yang terbaik memang transplantasi ginjal oleh karena dia hampir mengganti fungsi ginjal secara keseluruhan. Nah, ini dengan mempergunakan mesin, ibu-ibu tahu semua, Bapak Ibu sekalian ya, tahu bagaimana. Kita harus tahu juga ini ya. Jangan ditusuk-tusuk aja ditanya sama perawatnya itu apa, ini apa, ya kita ada subjek, bukan objek, subjek kita berhak untuk bertanya. Kita punya hak dan perawat punya kewajiban dan sebaliknya, ya. Kemudian kalau dialisis, alhamdulillah Allah memberikan selaput peritoneum sebagai mesin ginjalnya melalui proses difusi, konveksi dan lain sebagainya. Kita masih diberikan dengan memasukkan cairan, didiamkan cairannya di dalam ini beberapa saat, baru dikeluarkan lain. Analoginya seperti mencampur kat dengan cairan putih biasa, artinya air minum biasa. Keduanya diadu dan salah satu dari gelas yang sudah bercampur itu dibuang. Begitulah secara terus-terusan ya. Ini secara sikap ya hemodialisis. Jadi ya ada beberapa hal yang terkait dari waktu yang dipergunakan, kemudian ada mesin peritoneal dialisis bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kalau yang ginjal adalah kita menggantikan fungsi ginjal dengan mempergunakan donor dari luar ya. Nah, ini memang masih yang terbaik dan kita masih sangat rendah sekali terapi pengganti ginjal dengan melakukan transplantasi ini. Ini juga amat juga resikonya, tetapi dari aspek fisiologisnya dia hampir sempurna dalam konteks mengganti fungsi ginjal yang telah gagal ya. Nah, ini komplikasi. Nah, komplikasi orang dialisis itu banyak. Ini pada hari ini banyak sekali nih. Nah, ini salah satunya adalah nutrisi.
Tetapi ini tidak terpisah satu sama lain ini. Nah, ini lihat lemah, badannya lihat dari persentasenya amat sangat banyak. Banyak di sini. Jadi sebelum kita ke arah nutrisi hanya bagian daripada ini, tapi juga memegang peranan penting. Dan ini amat sangat perlu disosialisasikan terus-menerus. Karena ada kekhawatiran, apalagi pengetahuan dari pengelola itu amat sangat beragam. Yang satu bilang boleh makan, boleh minum, yang lain tidak boleh. Sehingga ada kekhawatiran dari pasien sehingga dia puasa, tidak makan-makan tertentu, dan malnutrisi merupakan ancamannya ya. Jadi banyak sekali ini yang kita lihat, masuknya nanti kita lihat sedikit-sedikit lah sebagai review kita ya. Nah, ini komplikasi. Ini misalnya pada HD ya, ada tekanan darah tiba-tiba turun. Datang buru-buru oleh karena kendaraan tidak menunggu, belum makan pagi, belum makan dan sebagainya. Kondisi psikis yang lainnya datang tiba-tiba di HD, masalah-masalah psikis, masalah-masalah metabolik, gula, kemudian air tiba-tiba kurang, kan tidak sama. Datangnya tiap hari itu pasien itu. Sedangkan resep sama terus kadang-kadang. Hingga terjadi hipotensi ya, bisa terjadi hipotensi dan kita tahulah ya, makin lama Bapak Ibu sekalian bagaimana dengan perawat yang dedicated bersama kita tahu bagaimana penata laksanaannya. Kemudian ada kram otot yang kadang-kadang oleh karena harus diambil 2.000 kurang atau masalah-masalah lain. Karena ini memang sangat kompleks ya permasalahannya karena gangguan metabolik dan lain sebagainya. Jadi memang ada kram otot ya mungkin karena posisi atau karena cairan terlalu banyak diambil sehingga bisa menimbulkan, dan ini kadang-kadang memang bersifat subjektif oleh karena memang pada masing-masing pasien berbeda-beda ya. Ada alergi pada saat itu ya, tapi dari semua komplikasi ini makin lama pasien dan keluarga makin handal, lebih peka mengetahui. Sehingga harus ada komunikasi yang baik dari provider pelayanan, perawat, dokter, kepada keluarga dan termasuk pasiennya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus curiously ya, tanya, tanya, tanya. Jadi tanya itu karena bukan bawel, bukan rewel, tetapi juga merupakan stimulus bagi pasien, ulangi bagi perawat dan pengelola untuk dapat sebagai warning atau impuls ada kekhawatiran berlebihan atau sebagai tanda yang lebih awal diketahui dari keluhan pasien. Ya, walaupun memang kadang-kadang lelah juga pasien, ulangi perawat dan dokter mendengarnya, tapi memang harus demikian. Jadi jangan takut-takut pasien untuk dapat bertanya apabila ada hal yang tidak dirasakannya aneh pada saat proses-proses yang dijalaninya ya. Ini juga agak canggih lah, trombosis, sumbatan pembuluh darah, mesin berbunyi dan lain sebagainya. Nanti tahu lama-lama pasiennya akan bisa lebih pinter lah. Sehingga dia tahu akan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini direview sama kita. Karena mungkin peserta pada hari ini ada yang baru sekali, ada yang udah 70 kali, ada yang udah 7 tahun baru sebulan. Ini pengetahuan ini kita share bersama-sama dan harus merujuk dan bertanya kepada tempatnya apabila terjadi diskrepensi pendapat ya, tanya kepada perawatnya, tanya pada dokternya. Jangan tanya pada tetangga. Pengalamannya keluarga saya sakit darah begini, jangan. Konfirmasi dulu pada tenaga kesehatan ya. Karena penyebabnya berbeda, berbeda juga hal-hal yang lain. Nah, ini juga termasuk gangguan ion tubuh yang menyebabkan adanya gangguan daripada nutrisi, sehingga memang perlu kita menyesuaikan pada nutrisi ya, nutrisi karena proses HD maupun CAPD itu yang diambil bukan urium saja Bapak Ibu sekalian, hampir 90 banyak tipe racun-racun urea, uremic toxin namanya, yang terambil. Ada skatol, ada fenol, ada vendol, dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa kita bicarakan satu persatu. Tetapi surrogate marker, penanda atau perwakilan itu urium. Tapi ini juga berdampak berbeda, sehingga dampak yang diambil. Satu orang pada saat dicuci kehilangan glukosa, kehilangan proteinnya sekian pada orang tertentu. Tapi berbeda kepada pasien yang lain yang luas permukaan tubuhnya mungkin lebih rendah. Sehingga sebenarnya penyesuaian nutrisi dari akibat HD ini juga bersifat individual. Nanti akan dibicarakan oleh Mas Yudi ya. Nah, kemudian kalau PD sama, kalau peritoneal dialisis
Itulah karena mempergunakan ini yang paling kita takutkan adalah infeksi peritonitis. Ada radang selaput peritoniumnya, ya, yang menyebabkan cairannya keruh, ditandai dengan keruh. Nah, tentu kalau ada infeksi ini merupakan salah satu komplikasi yang paling tinggi yang paling kita khawatirkan pada penderita-penderita dengan TB. Ya, komplikasi yang lain, ini komplikasi teknik namanya, ya, ada karena mampet dan sebagainya. Karena kita memasukkan cairan ke dalam ini perlu akses. Akses ini kadang-kadang terlipat, kadang-kadang tersumbat, kadang-kadang juga dia lancar, tidak lancar, atau ada baliknya ya. Nah, ini memang salah satu yang menjadi permasalahan adalah akses memasukkan cairan ini ke rongga perut pada pasien-pasien PD. Kemudian juga bisa kelebihan cairan ya, sehingga nanti kan berapa cairan yang harus kita minum, berapa cairan harus diambil pada saat HD maupun PD dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nutrisi yang terbawa keluar harus kita sesuaikan masuknya maupun keluarnya. Dan ini memang menjadi pekerjaan yang terus-menerus. Kadang-kadang tanpa kita sadari ada perpindahan protein, perpindahan lemak dan gula di dalam dialiser ya, ginjal penggantinya, atau di dalam air yang keluar hampir 8 liter, hampir 10 liter, 12 liter pada pasien-pasien dengan peritoneal dialisis ya. Dan itu ada nutrien, mikronutrien maupun makronutrien yang kasat mata, tidak tampak mata, yang keluar bersama proses itu. Nah, ini akan mempengaruhi nutrisi dari masing-masing individu pasien ya. Kemudian juga ini sehingga memang perlu kadang-kadang ada kelebihan berat badan, kelebihan kalori. Oleh karena contoh, cairan yang dimasukkan pada pasien-pasien peritoneal dialisis yang mempergunakan PD itu adalah cairan gula, glukosa, di mana ada energi, ada gula ya yang mungkin diserap sama tubuhnya. Sehingga pada pasien-pasien dengan penyebab dialisis, penyebab gagal ginjal karena DM, gula darahnya bisa meningkat. Oleh karena ada sumber yang dipergunakan sebagai penarik cairan tetapi mengandung gula dan terjadi perpindahan dari cairan ke dalam tubuhnya. Nah, jadi bisa saja bertambah gemuk ya atau bertambah kurus, semuanya amat sangat bervariasi. Ini nutrisi ya. Nutrisi ini dari ini ya. Jadi nutrisi bahan makan nanti Mas Yudi akan menjelaskan. Nutrisi itu mulai dari konsumsi, proses ini perlu kita ketahui. Ini khususnya pada pasien-pasien dengan populasi ini. Karena banyak sekali yang seperti saya katakan, ini tidak boleh ya. Di dalam guidance sendiri tidak boleh bilang menyatakan ini dilarang, tidak dilarang. Silahkan saja makan tetapi terbatas. Ini kalau mohon maaf ya, kalau kita yang anunya kan tidak boleh berlebihan. Yang sehat aja tidak berlebihan, apalagi kita yang sakit. Sehingga tapi kalimat dogma tidak boleh itu tidak boleh kita tekankan kepada pasien itu. Boleh. Boleh apa saja boleh dimakan, tapi quote and quote. Oleh karena itu perlu pendampingan dan informasi terus-menerus. Karena kalau yang takut sekali dibilang tidak boleh, dari pagi sampai sore berbulan-bulan tidak dimakan dan ancaman malnutrisi yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini ya. Nah, jadi malnutrisi ya asupan protein tidak cukup ya, tidak sesuai. Sangat sering terjadi pada pasien HD. Karena ada pasien-pasien ini Bapak Ibu sekalian, ada yang keluar bersama proses itu. Itu yang sering terjadi orang. Bukan karena dari asupan ada yang kurang. Yang ada keluar dari gudangnya tidak diganti. Nah, yang tidak diganti ini oleh karena pengetahuan, ketiadaan, kemudiannya proses psikis, psikologis, ketersediaan bahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kira-kira antara supply and demand ini harus seimbang. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Saya agak cepat ini banyak prosesnya, tidak perlu banyak diketahui, tetapi kira-kira banyak sekali penyebabnya. Nah, kalau terjadi malnutrisi ini ya, penurunan proses darahnya kurang, terancam infeksi dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa memang nutrisi ini penting? Ya, namanya juga makanan sebagai bekal ya, sebagai bahan kekuatan, kualitas hidup turun ya, yang tadinya gemuk tampak menjadi kurus ya.
penyembuhan luka kurang, kelelahan dan lain sebagainya. Kemudian ini ya malnutrisi ini secara insidensi itu cukup tinggi. Lihat ya, di atas hampir 50% ya pada pasien PD maupun HD. Nah, ini terkait juga dengan modalitas penggunanya, ancaman malnutrisi juga berbeda-beda. Dengan HD cukup tinggi, dengan PD cukup rendah, tetapi juga ada ancaman-ancaman yang lain yang memang kita tidak ketahui, misalnya terhadap komponen-komponen nutrisi itu sendiri. Misalnya di sini ada lemaknya, di situ proteinnya. Nah, jadi ini memang amat sangat bervariasi. Tergantung juga pada frekuensi daripada modalitas yang kita lakukan ya. HD 2 kali, 3 kali, itu kan berarti tindakannya frekuensinya meningkat, risiko untuk keluarnya zat terserap pada saat proses difusi dan lain sebagainya juga akan semakin. Nah ini malnutrisi itu ada dua, tapi cukup kita tahu yang satu saja inilah ya, karena yang dua ini mau menyangkut keilmuan yang cukup lama, ada inflamasi dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa lihat adanya katabolisme, adanya albumin, albumin protein serum, kita bisa nanti akan ini. Dan ini harus bisa dipahami bersama perawat dan pendamping ya. Ini yang didiskusikan oleh pasien dan keluarga. Nah, ini juga yang dikatakan orang protein wasting ini ya malnutrisi lah kalau bahasa awamnya ya. Gangguan kekacauan metabolisme nutrisi dapat terjadi pasien-pasien PGK ini ya. Terjadi kehilangan simpanan protein, energi dalam tubuh. Ini penyebab-penyebabnya ya. Karena terjadi penyebab kekurangan ulangi peningkatan racun-racun metabolik itu mempengaruhi penurunan. Jadi tidak mau makan, mual ya. Banyak pasien datang, Dok, disangka saya dulu mual-mual emah. Ya mamah mungkin saya bilang. Emah. Enggak tahu uriumnya memang sudah 200, 100 dan sebagainya. Karena memang tidak pernah diperiksa, tidak diperiksa karena memang tidak tahu. Bukan saja tidak tahu, tapi tidak ada pemeriksaan di situ. Ya, nah, akibat dari ini juga bisa adalah kondisi-kondisi komorbid lain yang mempercepat proses malnutrisi itu. Ibarat ada mobil sudah tua, jalan terseok-seok, ada lubang. Rodanya masuk dalam lubang, jadi terjerembab mobil itu. Lubang itu kira-kira adalah kondisi komorbid, penyakit-penyakit lain yang mengakselerasi proses penyakit itu menjadi lebih berat, sehingga proses malnutrisi juga menjadi bagian dari dampak adanya kemajuan penyakit yang dirita. Kemudian ada metabolisme yang terganggu. Jadi kalau ada gangguan kemacetan di jalan, tentu isian gudang akan terganggu. Kenapa dia macet? Oleh karena ada air yang tergenang di jalan. Ada jembatan yang putus. Kira-kira gitulah. Kenapa dia tidak energinya tidak cukup? Oleh karena ada proses lain yang menghambat proses pembentukan gula itu. Proses pembentukan protein itu. Salah satunya adalah komorbid dan juga racun-racun lain yang tinggal akibat mekanisme pertahanan tubuh yang tidak bisa dihindarkan. Nah, ya, konsekuensinya nanti kita lihat. Ya, kenapa harus menjadi perhatian malnutrisi ini? Nah, ini ya beberapa sering pada pasien perkiraan 40% ya malnutrisi berat, dan ini nanti bisa kita ukur nanti Mas Yudi bagaimana cara pengukuran dan sebagainya ya. Ini orang dialisis kehilangan nutrisi, kehilangan nafsu makan, malnutrisi, weight loss gambarannya. Nah, ini karena kerusakan ginjal tadi ada kehancuran katabolisme protein yang tinggi, adanya resistensi insulin. Jadi orang-orang gagal ginjal itu kalau yang GM dia perlu gula darah ulangi insulin yang lebih tinggi untuk bisa memasukkan gulanya ke dalam tubuhnya, namanya resistensi. Kemudian ada proses penurunan penghancuran lemak sehingga lemak lebih banyak menumpuk sehingga menyebabkan asidosis asam badannya. Penurunan antioksigen, daya tahan menurun, memicu inflamasi, cepat radang. Orang lain enggak flu, dia flu. Orang lain tidak panas, dia panas. Ya, sistem imunnya berubah, de-arrangement ya, menjadi perubahan. Nah, ini siklus penyebabnya tadi ya. Ada ini yang perlu kita ketahui, ada radang, ada gangguan metabolik dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kenapa kita harus perlu tahu tentang malnutrisi pada populasi ini? Karena akan mempengaruhi dampak kehidupannya. Quality of life-nya terganggu, infeksinya meningkat, rawatnya banyak,
kemudian ada kepekaan atau ada semacam apa namanya susceptibility ya, kemudian morbiditas dan mortalitasnya cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengetahui dengan cepat, melakukan intervensi, menilai dan lain sebagainya. Inilah yang kita yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa terapi di reduce intake, kita bisa tingkatkan, lifestyle kita juga perbaiki, dialisis dengan katabolismenya itu dari makanan-makanan tertentu yang dipilihkan agar tidak terlalu banyak protein pada saat-saat staging tertentu, metabolik tidak respon, ada infeksi dan lain sebagainya kita atasi ya. Apa yang bisa kita lakukan? Penilaian status nutrisi, penyesuaian nutrisi. Ini status nutrisi ini agak ini ya, memang kan jadi nutrisi itu memang harus di intervalnya harus diperiksa secara kuantitatif dan kualitatif. Tadi saya juga sudah bicara sama Bapak Ketua, Bang Tony, biar bisa keliling-keliling melihat bagaimana satu pelayanan HD, unit CAPD tempat bisa memberikan. Ya, kadang-kadang nutrisi ini terabaikan karena kita fokus pada pelayanan ininya aja. Karena nutrisi ataupun yang lainnya kita bicarakan setelah stabil state, kondisi state, steady state daripada masing-masing pasien. Baru kita lihat, padahal dia sudah hadir 6 bulan. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau dia sudah steady state, pada unit-unit tertentu biasanya akan ada interval pemeriksaan nutrisi dan ini merupakan bagian yang penting. Ya, lihat komposisi tubuhnya berapa ini dilihat. Nah, ini ada pemeriksaan kuantitatif dan kualitatif. Ini agak canggih, agak repot kalau secara untuk diketahui secara umum. Tapi Bapak Ibu sekalian harus tahu ya. Nah, ini kriteria, ada kriteria biokimia dan lain sebagainya. Nah, kita coba sederhanakan mana yang kita lihat ya. Kita lihat kalau tubuh sangat kurus, turun berat badan, kita bisa lihat secara umum lah. Lengannya menjadi tadinya keker, jadi kurus ya karena massa ototnya berkurang. Dan itu kalau kita masukkan kepada kriteria-kriteria yang simpel, misalnya kepada checklist yang sederhana, kita akan mudah mengelompokkannya. Apakah karena malnutrisi yang ringan, sedang, ataupun berat. Sehingga atas dasar pengukuran nutrisi itu, nanti Mas Yudi akan menyusun intervensi nutrisi yang perlu dilakukan. Apakah melalui oral, infus, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat penting kita untuk mengetahui bagaimana nutrisi bisa terjadi dan menjadi ancaman bagi perjalanan penyakitnya. Ya. Dan dia juga mengundang penyakit yang lain karena memang daya tahan tubuh akan semakin menurun. Ya. Jadi dilihat dari massa tubuh, ya bisa ini mudah mengukurnya dari massa otot, dari asupan, ya, dari masuknya nggak bisa makan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira bisa juga kita mengukur kondisi-kondisi secara simpel ya, yang mengarah kepada nutrisi. Ini juga. Jadi kita juga bisa lihat dari protein intake masuknya, dari energi intake masuknya ini ada ketentuan-ketentuan. Nanti Mas Yudi yang akan juga mengarahkan secara teknis dan lebih simpel. Ya, kita perlu energi dan juga perlu protein, bukan makan saja, bukan makan bala-bala. Kalau kami di Jawa Barat, bala-bala makan ada itu anunya energi, tapi ada nggak proteinnya? Karena kan perlu zat pembangun dan juga zat proteinnya. Jadi komposisi yang kita makan juga harus lengkap dari segi aspek energi dan juga protein komposisinya ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu sekalian ya, berapa protein, berapa energi ya, yang ini bilang begitu banyak sekali para ahli-ahli bicara. Baik dari European, dari National Kidney, dari Kadoki, dari Espen, banyak sekali bicara. Nanti perawat dan juga dokternya akan menganjurkan. Kadang-kadang nggak bisa memaksakan RJD sekitar 35, nafsu makannya aja nggak ada. Nah, oleh karena itu bersama dietitian, bersama penasihat gizi akan dibuat makanan-makanan secara visual bisa masuk dan dalam komposisinya dibuat. Yang 1 kalori hanya sekitar 1 gram. Kadang-kadang perlu bulk, perlu sedikit tetapi kalorinya tinggi. Ya, kadang-kadang proteinnya rendah atau kadang-kadang proteinnya ditinggikan. Itu amat sangat tergantung dari perjalanan daripada kondisi penyakitnya ya. Begitu juga mikronutrisi vitamin, apa perlu jawabnya. Tetap perlu ya. Terdapat defisiensi dalam air. Nah, harus tahu nih ya.
Ini vitamin D, vitamin E ya, vitamin yang larut di dalam air. Nah, ini juga untuk selain menambah mikronutrisi yang kurang, juga dia beyond kapasitinya itu ada mampu. Misalnya untuk mencegah pengerasan tulang, untuk mencegah pengerasan otot dan lain sebagainya ya. Itu ikuti sesuai dengan petunjuk-petunjuk keilmuan dan juga dari perawat dan dokternya. Ini juga nanti fosfor akan dibicarakan oleh Mas Yudi, ya, karena fosfor inilah sebagai kulprit kalau bahasa dari penyebabnya daripada kerusakan ginjal. Karena fosfornya tidak bisa dibuang, fosfor ini akan mempengaruhi proses metabolisme kalsium dan vitamin D. Ini tiga ini kawan-kawanan ini. Satu nggak bisa dibuang, dia mengganggu yang lain tidak terganggu. Nanti Mas Yudi akan membicarakan sedikit tentang ini. Dan ini berdampak kepada kejadian penyakit yang sejalan dengan lamanya gagal ginjal yang diderita. Ya, ini juga salah satu yang kita khawatirkan dari makanan-makanan, ya, kalium. Boleh kalau saya mah. Kalau pasien-pasien yang gagal ginjal kita bertanya, tetapi harus dikawal. Oleh karena ini, nah jadi Bapak Ibu sekalian, semua pasien itu diskrepensi pengetahuan, sikap dan perilaku amat sangat beragam. Yang capek itu memang provider pelayanan kesehatan, memang, tapi itu adalah tugas kita. Perawat pendamping, pekerja sosial, semua. Oleh karena itu bagaimana caranya kita membuat simplifikasi daripada message yang kita bisa berikan itu kepada pasien, pada keluarga. Biar mudah dipahami. Ada pendamping kadang-kadang. Tapi kan pendamping kadang-kadang tidak ada tempat di situ. Nah, oleh karena itu ini harus terus dikasih tahu. Dan pasien dengan PNC kan kaliumnya nggak rendah kadang-kadang. Masa nggak boleh makan pisang? Boleh misalnya. Tetapi ya nggak mungkin gitu kan. Jadi tetap message ini jangan sampai menimbulkan satu pertanyaan antara dan lain sebagainya. Tetapi harus tetap dikawal. Ya, ini udah mau habis waktunya ya. Nutrisi pada PD, peritoneal dialisis juga memang harus ada pemeriksaan ya. Karena memang pada peritoneal dialisis juga ada hal-hal tertentu yang memang agak berbeda dengan HD. Apakah kecepatan hilangnya protein, hilangnya air, dan lain sebagainya. Ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya pada modalitas dialisis ini. Baik HD, hemodialisis, maupun peritoneal dialisis. Ya, kemudian dia nutrisi, nggak usah dihafal Bu. Yang bisa masuk aja. Tetapi kalau bisa ambil maksimal pada kondisi. Kalau yang sudah steady state dan baik nutrisinya, mohon maaf ini. Coba kita lihat abang kita, Tony. Lihat dari performa, tampakan segar beliau. Rapi, bagus berarti otot dan energinya. Nah itu kan berarti kondisi-kondisi itu ya penuhi. Kondisi optimal yang mampu dan bisa kita harapkan untuk menjaga kondisi yang lebih prima meskipun dalam terapi pengganti ginjal ini. Ini nanti dibicarakan nutrisi ya. Kemudian nah ini kalau untuk adanya gangguan nutrisi ini baik dari PD maupun PD ya banyak sekali multidisipliner approach. Psikologis support ya. Mohon maaf ibu-ibu di rumah nggak mau makan. Tapi begitu suaminya yang menyuapi atau sebaliknya suaminya disuapi istrinya masuklah 1 sendok 2 sendok. Ya toh? Kemudian juga ada nursing yang tiap hari memberikan. Kemudian ada dietitian ya, manajemen plan-nya dimasuk bagaimana. Kemudian ada cara memasukkan makanan yang mengejar kalau seandainya tertinggal amat sangat jauh nutrisinya. Melalui oral kah, melalui tube feeding kah, semua kita lakukan. Ya, melalui total parenteral nutrisi, melalui pada saat PD, HD, dan lain sebagainya. Jadi semua ini kita memang persiapkan. Cuman hanya saya ingin menunjukkan bahwa ini merupakan pendekatan multidisciplinary approach dari provider, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian juga supplier dalam konteks ketersediaan obat, dan pasien dan keluarga, termasuk biayanya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sama-sama menjaga ini. Semua memainkan peran sekecil apapun, amat signifikan dalam rangka membantu mengatasi kemungkinan terjadinya malnutrisi pada populasi tadi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Penyakit ginjal kronis dapat menyebabkan berada kondisi nutrisi oleh karena memang prosesnya dan ancaman
yang lainnya, termasuk komorbiditasnya, ya. Karena gagal ginjal itu bisa bagian dari primer penyakit ginjalnya atau disebabkan oleh penyebab lain, ya. Misalnya katakanlah diabetes mellitus. Jadi memang malnutrisi juga memang sudah terjadi sebelum terapi pengganti ginjal dapat, ya. Penilaian status nutrisi merupakan suatu yang penting. Karena status nutrisi yang secara periodik itu diperiksa dengan simple, baik laboratorium maupun juga tampilan klinis amat sangat penting sehingga kita bisa melakukan intervensi secepat mungkin. Dibutuhkan peran dan komitmen pasien, multidisciplinary approach. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk pasien yang pada kondisi state, cari pengetahuan, cari informasi selanjutnya, diskusi sesama pasien, tanyakan kepada caregiver, tanyakan kepada dokter perawatnya untuk hal-hal terkait nutrisi ini, ya. Jangan takut-takut, ya. Insya Allah semuanya dalam lindungan Tuhan dan kita memang kuat diberikan amanah menjalankan sakit dengan seperti ini, ya. Tapi tetap harapan sesuai dengan Mars KPDI tadi, ya. Semangat, semangat, semangat.